ada ya. Kita akan membicarakan mengenai Dajjal. Nah, belakangan ini kan banyak sekali saya dengar di media sosial, di mana-mana itu fitnah Dajjal dan semua itu berhubungan dengan Dajjal. Jadi seolah-olah Dajjal ini satu sosok yang memang menakutkan, yang kira-kira akan turun di akhir zaman ini, yang bisa merusak semua perilaku manusia, bahkan fitnah juga karena Dajjal. Itu sebenarnya seperti apa, Pak Ustaz? Kalau fitnah Dajjal itu sudah muncul, zaman sekarang itu sudah muncul, dan orang nggak akan tahu, orang Muslim nggak akan tahu. Maksudnya Dajjal itu masuk ke orang-orang ngomong ngawur seperti itu, Pak Ustaz? Iya. Oh, itu. Iya, orang-orang Muslim yang saling menyalahkan saudaranya Muslim yang lain di YouTube, itu kan fitnah Dajjal sudah. Bisa karena ada Dajjal di dalam tubuh. Iya, karena dia Dajjal pingin bener aja di dalam otaknya. Dajjal ini masuknya sejak kapan? Ya, sejak dia merasa pintar dan merasa dia itu lebih daripada orang lain, kemudian akhirnya merendahkan orang lain di dalam otak dan hatinya, Dajjal masuk sudah. Bisa saja sejak dia mungkin misalnya di bangku sekolah, misalnya merasa pintar, merasa pandai, itu Dajjal bisa masuk, Pak? Insya Allah bisa. Masya Allah. Dan itu bisa. Kemudian orang-orang yang masuk lewat perilaku orang tuanya yang jeleknya banget, yang keluar dari syariat, yaitu anaknya yang bayi pun sudah bisa dimasukin Dajjal. Loh, bisa keturunan gitu, Pak? Bisa. Jadi Dajjal itu berupa apa, Ustaz, sampai masuk? Makhluk, sama makhluk. Jin juga? Ya, mirip-mirip kayak jin aja. Cuma memang kan jin itu kan macam-macam, fungsinya juga macam-macam. Kayak jin bumi nakut-nakutin, kemudian ya bikin kesurupan, kan gitu. Kalau jin ifrit pengunci jenisnya. Jin ifrit itu jenisnya pengunci. Kemudian jin angkasa, dia rata-rata enggak tidak banyak bicara, dia langsung merusak organ. Atom merusak. Ya, merusak organ lah, merusak atom seperti itu ya, sel. Nah, kemudian dikunci sama ifrit. Nah, biasanya setelah ifrit nanti ada satu, kalau seorang Muslim, dia keluar dari ayat Quran, satu ayat Quran, dan itu dilakukan berkali-kali, Dajjal sudah masuk. Ini tuh orang Muslim ya? Muslim lah, yang nggak usah kita sentuh. Ini Muslim aja. Yang Muslim aja, yang nggak Muslim nggak usah disentuh, karena memang Dajjalnya di titik itu. Jadi kalau orang itu sudah berkata bahwa fitnah Dajjal itu adalah ujian yang dihadapi oleh orang Muslim di akhir zaman. Nah, akhir zaman itu apa? Salah satunya diceritakan dalam hadis Bukhari, itu kan menceritakan besok yang dekat-dekat akhir zaman itu, istilahnya banyak fitnah di sekitar rumah itu Muslim seiman, itu banyak fitnah. Nah, fitnah inilah yang sebenarnya tidak disadari oleh teman-teman Muslim yang lain, bahwa kalau saling fitnah, saling ini, nah itu yang akan menjadikan Dajjal itu sudah ada dalam hati dan pikiran mereka. Makanya itu diceritakan dalam hadis yang lain bahwa kalau ada Dajjal, orang Muslim itu dilarang oleh Allah Ta'ala untuk melawan, karena pasti kalah. Nah, itu karena apa? Karena di dalam tubuhnya itu sudah banyak Dajjal. Itu Dajjal itu ya begitu, dia fitnahin, dia fitnah, dia keluarkan fitnah, yaitu cerita yang tidak benar, dia keluarkan untuk menyudutkan saudara Muslim yang lain. Itu fitnah itu semuanya. Dia sebarkan di taklim-taklim. Nah, itu fitnah Dajjal sebenarnya, dia nyebarin itu. Itu dia nggak tahu kalau ya memang Dajjal itu nggak akan ngomong saya Dajjal, kamu saya tugasin seperti ini, nggak akan ngomong. Sama seperti setan itu di bulan Ramadan itu masuk, dia tetepan, orangnya itu berpuasa tetap aja setannya masuk kalau memang mulutnya rewel. Dajjal juga bisa masuk. Dajjal bisa aja masuk di titik-titik itu kalau memang dia keluar dari syariat, dari satu ayat aja Dajjal insya Allah bisa masuk. Makanya kita harus hati-hati menjaga agama kita, menjalankan sehari-hari, belajar kalau momennya kita difitnah. Makanya Allah itu menyuruh fa'fu anhum wastaghfir lahum,
Seperti itu. Wasyawirhum fil amri. Maafkan mereka, doakan kesalahan mereka, dan musyawarah dalam segala urusan dunia. Musyawarah ini bisa aja tabayun seperti itu. Itu kan cara-cara Allah. Tapi yang lain-lain, saudara-saudara yang lain kan enggak disebarin melalui jamaah. Yang itu mau ustadz itu dia dukun pemainlah. Itu kan fitnah. Dan banyak akhirnya itu saudara-saudaranya ikut fitnah mereka. Lah itulah fitnah Dajjal yang saat ini itu sudah ada. Nah itu seperti itu. Yang membedakan antara jin dan Dajjal itu ada karakter atau spesifikasi khusus pada manusia itu Pak Ustadz, yang membedakan itu Pak Ustadz. Istilahnya jin itu ada dalam cengkraman Dajjal, dah itu aja. Jadi kalau jin dalam cengkraman Dajjal itu lebih kuasa, Dajjal itu lebih berkuasa. Jadi kalau orang itu punya ilmu kebal, nanti orang yang punya ilmu kebal ini dikuasai oleh Dajjal kalau dia sudah banyak kesalahan demi kesalahan atau dosa-dosa yang dia kerjakan, bisa aja jadi hambanya Dajjal besok. Dia punya ilmu kebal, punya ilmu kebal itu kan nggak sadar. Bisa aja besok itu orang ilmu kebal itu menjadi tentara Dajjal, itu nggak sadar. Sebenarnya itu makanya istilahnya kalau besok itu tentaranya Dajjal itu adalah karakternya macam-macam. Jadi ada yang memang punya ilmu kebal yang kuat, kebal. Nah itu dia tentara Dajjal itu yang menguasai jin. Nah jin-jin yang di dalam tubuh manusia itulah yang dipegang oleh Dajjal. Ya nanti akan menjadi anak buahnya. Seperti itu. Bisa nggak Dajjal itu membuat penyakit di dalam tubuh manusia? Artinya ada manusia yang misalnya kanker, dia ada Dajjalnya, bisa seperti itu Pak Ustadz? Ya, Dajjal itu nyurupin, jadi dia hanya menggerakkan organ. Sama seperti jin bumi yang lain, dia menggerakkan organ. Gitu. Tapi bisa aja penyakit itu juga karena jin dia dikunci oleh Dajjal itu dikunci oleh Dajjal sehingga ya tidak sembuh karena memang dia pada saat sakitnya itu memang dia karakternya keluar dari keluar dari syariat, jadi dia penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Seperti Dajjal itu cenderung ke arah yang pemberontakan seperti itu Pak Ustadz. Bukan ke arah penyakit seperti itu Pak Ustadz. Iya, penyakit bisa tapi dia hanya megang. Ya, jadi intinya adalah yang harus kita ketahui, Dajjal ini memang di atas segalanya setelah setan. Makanya ada siapa yang dimusuhi Dajjal, ya nomor satu itu besok itu Al-Mahdi. Yang kedua Dajjal itu tahu lawannya itu Isa Al-Masih itu tahu. Nah, cuma besok yang memerangi anak buah Dajjal termasuknya adalah Al-Mahdi itu sendiri. Tapi kalau saya mohon maaf nih Pak Ustadz, saya lihat Pak Ustadz misalnya di siraman kolbu itu ya, itu rata-rata kok Dajjal itu pada musuh Pak Ustadz juga itu. Ya nggak tahu. Kenapa itu? Ya nggak tahu. Ya sama seperti saya dulu itu ditolak cewek itu ya nggak tahu kan. Emang pernah naksir cewek? Ya kalau kamu mamanya ditaksir cewek lah, kenapa kok ditaksir lah, nggak tahu kan, jawabannya nggak tahu. Kalau kamu jawab saya tahu, bentar lagi pasti banyak WA yang masuk. Cara supaya kita itu bisa terhindar dari Dajjal atau fitnah Dajjal gimana Pak? Susah itu. Susah kalau saya bilang itu susah, sangat susah. Karena itu betul-betul seorang itu harus benar-benar belajar baik. Jadi belajar punya ilmu, belajar untuk tidak ujub, tidak riya, seperti itu. Belajar untuk tidak ujub, tidak riya, itu sama. Kalau dia sudah ujub sama riya, dia keluar dari hadis Nabi. Kemudian dia keluar dari ayat Allah. Nah, itu pasti ada Dajjal. Cuma memang Dajjalnya masih ngumpet aja, belum muncul. Nah, di situ. Nah, nanti anak buah Dajjal banyak, fitnah Dajjal juga banyak. Yang mau kamu tanyakan yang mana nih?
Yang fitnah dulu Pak Ustaz. Kalau fitnah dajjal itu ya kalau kamu mamanya dengar suara orang yang nggak cocok langsung marah, ya itu udah nggak usah cari yang jauh-jauh, yang mudah, yang mudah aja begitu. Yang mudah, kamu otaknya ruwet aja terus, nah itu dajjal itu bisa masuk. Kalau kamu mamanya lihat sesuatu, wah kayaknya ini kamu ya sudah nanti iya improvisasi yang keluar syariat, udah dajjal masuk. Anak buah dajjal itu udah di sekeliling kita. Dia memang diizinkan oleh Allah Ta'ala kayaknya. Jadi kayak cincin yang lain itu bisa masuk, itu kayaknya memang ada nas yang memang secara langsung tidak tertulis. Cuma memang di situ diceritakan kenapa Allah itu ada jin, menciptakan jin, kenapa Allah menciptakan setan, kenapa Allah menciptakan dajjal. Itu kan sebenarnya ada nas-nas tertentu yang mereka itu bisa masuk. Seperti itu. Jadi makanya kita harus hati-hati. Kalau mamanya difitnah ya disuruh memaafkan. Kalau mamanya ya memang susah. Mau bilang apa? Ya memang susah. Pasukan dajjal nanti di akhir zaman dengan dajjal yang sudah masuk ke tubuh manusia sekarang ini itu sama atau ada khusus lagi itu, beda lagi? Ada khusus, beda karakter lagi itu Pak. beda karakter. Jadi kalau saya mencoba untuk berpikir itu sebenarnya pasukan dajjal itu bukan seperti orang-orang Israel sekarang, dia baiat 70.000, menyiapkan dirinya 70.000 pasukan, itu enggak seperti itu, bukan seperti itu. Jadi pasukan dajjal itu sudah dia itu punya karakter perusak, dia sudah punya karakter perusak, otaknya juga rusak, ilmunya itu juga lumayan tinggi. Itu diciptakan baru oleh Allah atau enggak ya, kalau kamu begini ya bisa aja kamu jadi pasukan dajjal kalau kamu nggak berubah. Lah ya berubah kan nggak tahu berubah ya. Jadi Allah tidak menciptakan makhluk baru yang wujudnya seseorang, kecuali orang itu dia merusak dirinya sendiri, baik itu orang itu muslim atau orang itu non muslim, itu dia merusak otaknya, merusak dirinya sendiri dengan ilmu-ilmu yang dia miliki, seperti itu. Nah, dia menjadi ya dengan titik tertentu banyak anak buah dajjal yang di tubuhnya, kemudian masuklah komandan dari anak buah itu. Komandan inilah yang masuk ke orang itu sehingga dia kayaknya langsung memusuhi orang-orang muslim gitu. Jadi nanti 70.000 itu tidak di Israel, Palestina atau di Arab, itu menyebar di seluruh dunia. di Jakarta sini? Ya kalau di Jakarta enggak, tapi ya tetap di Indonesia ya ada, karena orang muslim kan ada, di New York ada umpamanya ya, kemudian di Rusia ada, ya di situ menyebar semua pasukan. Nah itu yang harus diselesaikan oleh orang-orang muslim itu sendiri berperang. Nah dengan karakter yang memang lebih gila daripada orang normal biasa. Makanya kita harus mencoba untuk belajar untuk menjadi baiklah. Saya tidak tahu gimana nanti cara Allah menolong kita, itu nggak tahu saya. Walaupun umpamanya saya tahu ya saya diem dulu deh. Bukan harus baca surat Kahfi dari 1-10. Setahu saya itu di hari Jumat itu memang disunahkan membaca surat Al-Kahfi titik. Jadi kita mengerjakan membaca surat itu karena perintah, karena sunnah Rasul. Ya, tidak ada hadisnya begitu. Jadi titik kalau saya. Kalau baca karena Allah titik. Kalau udah punya keinginan ini ya nggak ngerti saya. ditumpangi. Ya bisa aja ditumpangi macam-macam nanti. Jadi fitnah dajjal itu sekarang itu sudah terjadi. Tinggal nunggu aja nanti akhir zamannya kapan. Ini sudah terjadi. Di YouTube itu saling ejek, saling ini, saling itu sudah terjadi. Sebenarnya seperti itu. Kalau dajjal yang istilahnya ketuanya ini bentuknya kayak satu orang gitu. Ya satu orang ya, sama seperti yang diceritakan dalam hadis lah. Ya agak pendek, kemudian mata sebelahnya itu nggak melihat atau buta, kemudian rambutnya kriwil ya, keriting, saya nggak tahu ya. Tapi dalam hadis kan seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itulah. Tetapi intinya besok kalau anak buah dajjal ada, itu mengerikan. Kalau memang di Indonesia ada ya berdoa aja tidak bertemu, karena dia akan ya menyelesaikan. Jadi memang mengajak perang orang-orang Islam
Ya, berbahagialah orang yang non muslim pada waktu itu ya. Gimana itu? Kan nggak dikejar-kejar anak buah Dajjal. Kenapa? Walau memang begitu, nasnya mau bilang apa? Justru yang malah yang Ya jangan cerita saya, jangan tanya kalau itu. Jangan dianalogikan aneh-aneh. Ya, kalau kamu mau nggak dikejar anak buah Dajjal ya jadiin itu tadi. Ya, jangan bertanya yang itu. Jadi ya bagaimana caranya? Kalau pertanyaan ke situ ya, ya jangan itu, ya kan seperti itu ya. Jadi yang harus kita ketahui adalah belajar benar-benar, karena fitnah Dajjal itu sudah ada, sekarang sudah muncul terus-menerus. Walaupun sebagian dari ustadz itu senantiasa mengajak rukun, tapi ustadz-ustadz yang lain itu nggak mau. Apalagi ustadz-ustadz yang merasa dirinya benar. Ya bisa ustadz, bisa syekh, bisa siapa yang merasa benar, ya begitulah. Nah itu kita jangan seperti itu. Kalau memang dia itu saudara kita, jelas dia itu mengucap janji, sumpah pada Allah Ta'ala dengan syahadat, ya itu saudara. Ya sudah, kita hormati, namanya saudara, mau apa? Jangan ikut-ikutan mereka. Ikutlah nanti menjadi pemfitnah nantinya. Gak perlu, walaupun itu dalam kajian-kajian bagus, ya kalau dia udah mengeluarkan fitnah itu selesai. Semua yang dia racunin di dalam taklim tersebut ya keracunan semuanya. bisa masuk Dajjal juga itu. Iya bisa, kalau dia langsung percaya langsung karena dia memfitnah saudaranya sendiri. Sama, itu tidak boleh, karena ya Allah kan menceritakan kalau istilahnya di dalam kalau orang itu sudah mengucap syahadat itu sudah satu saudara. Loh, kenapa harus difitnah? Difitnah karena dia tidak tahu, lah itu kan fitnah. Belum pernah tabayun, lah itu kan fitnah ya. Akhirnya umat Islam itu mohon maaf akan hancur karena perilakunya sendiri, akhirnya seperti itu. Jangan bilang umat Islam ya, kamu sendiri kalau memang jangan bilang umat Islam ya. Orang Islam yang itu salah itu, Pak. bukan umat Islam. Orang Islam itu bisa hancur dari perilakunya sendiri. Kita tidak boleh mengambil orang lain yang notabene kita tidak tahu. Nah itu harus hati-hati. Notabene kita tidak tahu, jangan kita ikutkan. Makanya seorang Islam itu bisa hancur karena dirinya sendiri dari titik itu tadi. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Nah di sini bedanya. Jadi ya, tapi kalau memang dia itu dengan taklimnya dia sering sekali memfitnah, ya dia nanti akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Ya kan itu urusan Allah. Tapi kita jangan ikut-ikut di titik itu kan, seperti itu. Ya kurang lebihnya. Baik Pak Ustadz, terima kasih penjelasan mengenai Dajjal dan sebab-sebab bisa masuk ke tubuh manusia melalui perilaku yang kurang baik. Sahabat beriman, demikianlah tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan semuanya menyimak ya, karena susah untuk disimpulkan. Yang jelas kita senantiasa harus selalu berbuat baik. Jika ada perbuatan salah yang kita lakukan, cepat bertobat dan mohon ampun terus-menerus kepada Allah. Dajjal itu yang akan susah sekali, bahkan Pak Ustadz sendiri mengatakan akan susah nanti bagaimana caranya kita memerangi Dajjal seperti itu. Iya, karena kalau mau saya tambahin sebentar, karena pada saat seorang melakukan itu, orang Muslim itu biasanya jarang tobat. Ya itulah saya bilang kesulitan, kecuali kalau orang Muslim yang hobinya memang bertobat, evaluasi setiap harinya. Nah ini insya Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, pasti kalau saya. Karena memang melakukan ibadah itu kan nafsi-nafsi ya. Jadi nggak bisa dosa kelompok itu ya enggak, nafsi-nafsi masing-masing. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Nah sahabat beriman, demikian tadi video kita kali ini ya. Jika ada perkataan dan perbuatan kami yang salah, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah. Sampai jumpa di video kami yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.